Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Channel ini membahas aktivitas sehari-hari, hobi, dan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kembali lagi bersama saya Sugi di DSC Channel. Nah, pada video kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman pribadi bagaimana cara treatment outdoor Cana Maru yang aman. Nah, maksud saya aman gimana? Karena banyak kan kejadian teman-teman, baik itu pemula maupun dan lain sebagainya, ketika mereka menempatkan Cana Maru mereka di outdoor atau di luar ruangan yang terkena sinar matahari, ada beberapa cana mereka itu yang terbalik, mati. Ada juga yang kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, atas dasar itu saya akan sharing sedikit pengalaman pribadi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan akuarium atau tank untuk progres treatment Cana Maru di outdoor. Nah, treatment outdoor itu treatment di luar ruangan atau di alam terbuka, terkena sinar matahari dan sebagainya. Itu namanya treatment outdoor. Kalau treatment indoor itu treatment yang kalian lakukan di dalam ruangan. Nah, jadi itu perbedaan treatment outdoor dan treatment indoor bagi kalian yang belum tahu. Nah, sekarang saya akan keluar ruangan. Di sana saya sudah mempersiapkan tank dan juga ada styrofoam box. Nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara men-setting atau mempersiapkan tank tersebut agar Cana Maru kalian aman ketika kalian tempatkan di luar ruangan atau sedang dalam menjalankan progres treatment outdoor. Nah, sekarang saya akan ajak kalian langsung keluar ruangan karena di sana saya sudah mempersiapkan satu tank baru atau satu akuarium baru yang saya tempatkan di outdoor yang saya sudah persiapkan dan ikannya baru saja masuk tadi. Nah, di sana saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara men-setting atau mempersiapkan tank tersebut agar ikan kalian aman di treatment outdoor. Nah, sekarang kita langsung lanjut keluar. Nah, ini dia tadi saya mempersiapkan akuarium atau tank yang saya tempatkan di sini. Ini outdoor kena sinar matahari. Nah, sekarang saya akan sharing hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah sinar matahari. Nah, jadi sinar matahari yang saya maksudkan itu kalian harus memperhatikan sinar matahari yang masuk agar ikan kalian itu tidak kepanggang istilahnya. Kalau ini kan dari pagi sampai sekitaran jam 11-12 itu full nih terkena sinar matahari. Tapi di bagian sini saya isikan background putih supaya matahari dari barat itu tidak langsung atau tidak bisa menyinari tank ketika sore hari. Jadi fokus pagi hari aja saya ini. Nah, ini saya juga menambahkan beberapa tanaman di sini supaya ketika terik matahari jam 12 yang itu masuk dari atas tidak terlalu tidak terlalu parah sekali, dan yang masuk dari timur juga tidak terlalu menyengat. Nah, jadi ini dia. Tunggu, coba tak liatin ikannya. Nah, itu dia. Ini yellow centaurum punya saya yang waktu di indoor itu yang sempat gigit ekor. Nah, ini sudah sembuh gigit ekor, makanya saya pindahin ke sini. Mau lanjut treatment bunganya dulu. Nah, jadi yang paling penting itu menurut saya faktor dari sinar matahari. Kalian kan pengennya nyari matahari itu untuk mempercepat proses pertumbuhan bunga. Tapi jangan salah, nanti takutnya ikan kalian kepanasan, terus kepanggang dah ikan kalian, airnya anget, nanti ujung-ujungnya mati. Kalian treatment outdoor pengennya nyari yang bagus tapi malahnya dapat yang jelek. Oke. Hal yang perlu kalian perhatikan yang kedua adalah settingan akuarium atau tank. Apapun yang kalian gunakan, walaupun itu styrofoam box, harus kalian perhatikan settingannya. Nah, kalau saya sendiri ya, nah itu dia ikannya masih magar. Kalau saya sendiri
setiap treatment outdoor saya akan menambahkan dasaran pasir malang merah, hitam atau segala jenis pasir untuk mengurangi kadar amonia yang ada di dalam air. Nah, ganggang air ini juga saya selalu tambahkan. Ini bagus untuk menjaga kualitas air. Itu kata teman-teman saya juga manjur. Ini bagus, recommended untuk kalian, ganggang ekor tupai namanya. Nah, jadi ini kan saya tambahin background. Nah, itu memang kebetulan karena biar nggak aja masuk sinar mataharinya langsung, biar nggak kepanasan ikannya saya. Settingan akuarium sendiri hanya seperti ini aja, dasaran, atasnya. Nah, tutupnya ini saya pakai tutup kaca karena kebetulan hanya ada tutup yang ini aja, biar nggak saya beli, nggak ada yang spesial. Untuk kanan kiri ini tidak isi background atau tembus pandang, hanya itu saja background putih. Nah, simple, hanya segini aja settingan tanknya, tidak ada tidak ada yang spesial. Nah, jadi seperti itu aja tadi, simple. Ini ikannya masih siok berat karena saya baru pindahin. Nah, oh ya, nah ini kan tutupnya kaca. Kalau di sini saya berikan sedikit celah untuk sirkulasi udara agar ikannya tidak kehabisan, istilahnya tidak kepanggang lah, karena tidak ada sirkulasi udara atau oksigen yang masuk ke dalam tank. Nah, jadi kita lanjut ke yang ketiga, hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu air. Nah, banyak yang menganggap sepele ini masalahnya ini. Nah, kenapa saya menempatkan air ini agak banyak di tank yang saya gunakan ini? Nah, tanknya kan 45 cm tingginya. Ini paling hampir mencapai 40 ya. Karena apa? Karena pada saat sinar matahari masuk ke dalam tank itu tidak kepanasan karena air yang kalian masukkan itu terlalu sedikit. Jadi, ketika sinar matahari lagi terik dan airnya itu, skala airnya itu cukup banyak, jadinya menghambat proses kenaikan suhu. Jadi jika kalian tempatkan air pendek, takutnya nanti ikan kalian terpanggang. Udah tempatnya kecil, airnya pendek, kena sinar matahari, udah dah tewas dah, saya jamin. Nah, jadi ini dia treatment saya di styrofoam box. Ini udah jalan berapa bulan ya, 2 bulan kayaknya kalau nggak salah. Tapi mana dia ikannya? Nah, itu dia. Tapi bayangannya aja kelihatan karena pinggir-pinggirnya itu hitam, nggak begitu jelas. Nah, ini kan sudah, ini saya nggak tahu nih tumbuhan apa yang tumbuh ini, yang putih-putih, yang hijau kecil itu. Nah, kalau yang besar-besar ini kan kalau saya di sini nyebutnya kapu-kapu ya, yang akarnya itu menjulur ke bawah kayak rambut. Nah, kalau yang kecil-kecil itu tumbuh sendirinya tuh, saya nggak ada gini. Di sini, nah itu juga ada beberapa yang tumbuh. Nah, di sini yang paling banyak. Nah, saya biarin dah. Yang penting dia alami aja tumbuh sendirinya. Nah, itu si red. Matanya merah sekali. Ini siap-siap nabrak kawat ini. Makanya saya agak waspada. Nah, itu juga sama. Nah, saya oh ya, ketika kalian, nah ini kan lumut-lumut udah pada tumbuh nih. Lumut-lumut di sekeliling dinding styrofoam. Dan jika kalian menemukan rambut halus atau lumut halus yang ada di dasar tank atau di pasir-pasir bawah, itu jangan dibuang. Mungkin itu bisa jadi tempat bersarangnya amonia supaya kualitas air kalian bisa terjaga. Itu sih info yang saya sharing bersama teman-teman. Semoga. Nah, itu tadi treatment saya menggunakan styrofoam box. Yang di sini saya menggunakan tank. Jadi kemungkinan besar ya, rencananya saya akan nambah tank atau nambah styrofoam box ya. Mungkin saya akan tambahkan di sini lagi. Ini kan ada nih space kosong, di sana juga ada. Pakai bahan percobaan juga, biar nanti bisa sharing ke kalian bagaimana. Nah, yang di sini kan full nih terkena sinar matahari sampai dari pagi sampai siang. Kalau di sini kan terhalangi tembok, jadi yang di sini terkena sinar matahari dari siang sampai sore. Kalau yang di sini dari pagi sampai siang, itu perbedaannya.
Tapi untuk untuk si akuarium kaca dan si styrofoam box sih ada memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kalian aja memilih sekarang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua.